Jadi kayak isu tentang sampah atau krisis iklim tadi itu loh Mbak. Banyak orang yang masih menyepelekan sih sebenarnya. Iya. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Kamu kan cuma sendirian gitu. Ya mungkin kalau misalnya aku sendirian ya tidak terlalu berdampak. Tapi kalau misalnya kita melakukan yang bersama-sama kan pasti dampaknya akan lebih besar daripada yang dia pikirkan gitu. Harusnya sih dia berpikir seperti itu. Masih mindset orang sih sebenarnya yang jadi tantangan tuh. Jadi pernah ada kejadian, jadi kita nggak ada yang tahu kalau misalnya ada anak-anak yang berenang di situ. Karena emang cuacanya di situ emang lagi mendung, udah gerimis-gerimis. Terus tiba-tiba air turun dari atas. Nah akhirnya ketemu, tapi ya pasti dibantu SAR juga untuk nyari anak-anak ini soalnya kan tenggelam di bawah. Akhirnya ketemu, tapi udah nggak selamat. Dan beberapa kali aku pernah ngerasain gempa waktu di atas gunung. Jadi sensasinya lebih beda lagi kan, gempa di atas gunung tuh lebih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Jumpa lagi di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Baik, Sobat SAR, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan seorang narasumber yang cantik. Beliau ini MC, host, aktris, bahkan juga influencer lingkungan. Siapa dia? Langsung saja kita sambut, ini dia Mbak Amalia Tambunan. Halo Fadi. Amel ya? Amel aja. Oke, Mbak Amel. Apa kabar kamu? Sehat. Mbak, apa kabar juga Mbak? Baik, harus semangat ya pagi-pagi kayak gini ya. Iya, semangat kan ya. Tapi untuk lebih semangatnya gimana kalau kita minum kopi atau teh dulu Mbak pagi-pagi? Oh Mbak? boleh, Boleh. dikasih. Boleh, kita panggil dulu ya. Di sini ada waitersnya Mbak. Oh ada, siapa namanya? Vina. Mbak Vina. Mbak Vina. Oh, cantik banget yang ngasih teh ya. Iya, di sini ini minuman spesial Mbak. Saya bawain kopi loh. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih ya. Repot, terima kasih ya. Silakan Mbak. Ini masih panas, nanti aku minum Nanti ya. aja ya. Thank you Mbak Vina. Semangat ya, menginspirasi banyak orang di podcast ini. Terima kasih Ya, Mbak silakan Vina. dinikmati, Mbak. Thank you. Jadi ini minumannya diaduk dengan cinta, Mbak. Oh, masih panas juga ya. Iya, Oke. betul. Nanti aku minum, tenang aja. Mbak, tadi gimana perjalanan ke sini? Lumayan ya. Aku dari Bandung nih by the way. Aku dari Bandung. Jadi tadi berangkat sekitar jam 6 kali ya, nyampe sini, nyampe Basarnas ya sekitar jam 9-an lah. Jam 9. Tapi udah biasa. Udah biasa PP bolak-balik Bandung, ini Jakarta. tenang aja. Jadi sebelumnya Mbak Amel sudah pernah ke Basarnas atau belum nih Mbak? Aku belum pernah, ini baru pertama kali ke Basarnas. Oh iya. Makanya baru pertama kali juga maksudnya ngelihat bangunannya kan dalamnya ada apa aja ternyata. Oke sih. No comment. Oke. Sebelumnya hanya dengar dari TV atau dari itu ya. Mau denger namanya aja atau mungkin waktu lagi memang di lokasi bencana atau di luar lah, nggak di kantornya, ketemu sama orang-orang Basarnas, ketemu sama orang SAR, tapi baru kali ini datang ke kantor Basarnas. Luar biasa. Jadi selamat datang di Basarnas Mbak. Kami juga terima kasih Mbak Amel sudah berkenan hadir di Basarnas ya. Ini terima kasih sudah diundang. Akunya kan senang banget sudah datang ke sini hari ini. Mbak Amel, by the way Mbak, kami boleh tahu nggak sih Mbak perjalanan hidup Mbak untuk memulai karir dari awal sampai akhirnya sekarang jadi influencer yang berkecimpung di dunia lingkungan Mbak? Oh berat ya pertanyaannya ya. Ini kita santai-santai aja berarti Oke, ya. iya. Aku sebenarnya asli sesuai nama ya, Amalia Tambunan. Aku orang Batak. Aku asli dari Medan. Jadi keluarga masih di Medan semua. Aku kecil sampai besar tuh di Medan. Baru ke Jakarta itu kan memang karena kuliah. Nah awalnya aku masuk ke entertain lah bisa dibilang ya. Karena aku kuliah emang kesenian. Aku kuliah kesenian terus dipertemukan sama teman-teman aku yang memang kerjanya di bidang film.
Tapi aku nggak masuk ke film. Awalnya aku ke TV dulu, aku nge-host. Dari nge-host itu sambil sebenarnya. Soalnya aku hostnya sebenarnya host untuk traveling. Nah, karena kebanyakan konten traveling, akhirnya aku jadi host traveling. Terus mungkin berkecimpung di bidang alamnya itu lebih ke apa ya? By the time sih sebenarnya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita udah keseringan ke alam, entah itu ke hutan, gunung, laut, atau sungai, apa segala macam, kita jadi lebih sensitif nggak sih? Lebih peka sama alam sekitar ya. Apalagi kalau misalnya udah pernah ngelihat yang daerah yang benar-benar cantik, bagus, bersih, terus begitu ada sampah sedikit kayak gatel gitu, ya nggak sih? Iya lah. Nah, awalnya tuh memang karena nge-host traveling, sampai akhirnya itu jadi bikin konten juga mengenai traveling, sekalian kan jadinya. Kemudian ya mengenai alam itu by the time sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Luar biasa ya. Jadi Mbak Amel ini memang sangat peka ya sama lingkungan ya Mbak ya. Bisa dibilang begitu. Mbak, tapi selain itu Mbak juga nge-host juga ya Mbak ya? Benar-benar. Nah, gimana sih Mbak? Boleh diceritain Mbak kepada semua Sobat SAR ini Mbak, apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk berkecimpung di dunia public speaking juga Mbak dan di entertainment Mbak? Untuk itu sih, jadi lucu sebenarnya ceritanya. Gimana? Dulu itu waktu SMP, SMA, aku itu sempat sekolah modeling. Cuman sekolah modeling itu yang diajarin itu sebenarnya banyak. Selain modeling juga foto iya, public speaking iya, presenting iya, acting juga iya. Oh, itu dalam satu paket modeling Mbak? Betul, tapi untuk presenting, acting, public speaking aku nggak pernah dateng. Aku benci ngomong depan kamera, aku nggak suka. Aku nggak suka, aku senangnya cuman modeling dan memang cita-citaku pengen jadi ya udah model internasional gitu intinya. Kemudian semuanya berubah saat aku masuk kuliah. Kok bisa gitu langsung berubah Mbak? Gimana ya? Aku sadar kalau misalnya aku itu suka di atas panggung, aku suka di depan kamera. Cuman mungkin nggak banyak ngomong lah sebenarnya. Nah, suatu hari aku pernah ikut acara TV, itu kompetisi sebenarnya, semacam ajang kecantikan tapi di televisi, salah satu televisi nasional. Itu di tahun 2015-2016 aku ikut itu. Nah, karena aku seneng banci kamera ini ya kan, aku banci kamera banget nih, kayak seneng depan kamera tapi nggak pengen banyak ngomong gitu. Otomatis screen time aku di TV itu sedikit, karena aku nggak banyak ngomong. Cuman kayak, orang juga males kan ngeliat kayak, ini orang kenapa gitu loh, mungkin kayak gitu ya. Makanya screen time-nya itu sedikit. Nah, aku evaluasi, kenapa sih aku screen time aku di TV tuh nggak banyak gitu loh. Oh, mungkin karena aku tidak terlalu banyak ngomong. Nah, dari situ belajar, akhirnya malah kesenengan. Malah aku tinggalkan pekerjaan aku yang modeling. Sekarang mungkin 1-2 kerjaan aja, mungkin kayak foto, catwalk aku masih ngambil tapi nggak terlalu banyak. Lebih banyak ya pekerjaan nge-host. Dulu juga sempat FTV-an, nyari PD-nya dulu bisa dibilang gitu. Sampai sekarang akhirnya apa ya? Lebih seneng ada di depan kamera dan stage itu untuk ngomong sih. Oh iya? Akhirnya jadi cinta yang awalnya aku nggak mau datang belajar, sekarang itu jadi cinta banget sama public speaking gitu intinya. Gitu Luar ceritanya. biasa. Padahal ngomong di depan kamera sama-sama ngomong sama orang itu lebih susah ngomong depan kamera ya Mbak ya? Gak juga sih. Oh enggak juga? Gak juga sih. Aku tipikal introvert ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ngobrol di depan publik itu sebenarnya lebih deg-degan lagi daripada depan kamera. Aku udah menganggap kayak kamera itu teman sih. Jadi kayak ya udah santai aja kalau misal depan kamera. Tapi kalau misalnya depan publik, makanya beda host dan MC kan. Kalau MC kan yang dihadapi memang manusia gitu, banyak manusia gitu. Nah itu menurut aku lebih susah daripada untuk di depan kamera. Gitu. Jadi aku menikmati dua-duanya. Jadi kesibukan Mbak Amel nih saat ini sedang sibuk apa nih Mbak? Aku MC sekarang, terus juga travel host. Udah sih itu aja, sama sekarang lagi mendalami kreator untuk travel. Di TikTok dan Instagram. Oh keren banget Mbak Amel. Dan di tengah-tengah kesibukan Mbak Amel nih, apa sih Mbak tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan waktu Mbak jadi influencer dan traveler yang peduli sama lingkungan Mbak? Oke, kalau itu sebenarnya berjalan barengan sih itu. Untuk sekarang kan pekerjaan aku emang travel host. Memang pekerjaannya jalan-jalan sebenarnya. Nah untuk travel content creator itu, aku mengambil waktu di sela-sela aku kerja.
Oke. Jadi kan aku sebenarnya lebih ke review tempat, misalnya ke tempat-tempat yang memang aku datengin, tapi lebih ke alamnya sebenarnya. Nah, sambil aku nge-host, mungkin yang scene akunya udah selesai semua. Nah, sewaktu scene aku udah selesai semua, tim kan ada waktu untuk mengambil footage biasanya. Iya. Tim ngambil footage, aku juga ngambil footage. Untuk Sebenarnya iya, itu juga apa ya? Aku sebenarnya kan pelupa ya. Jadi aku pengen ada memori. Bener, pengen ada memori, pengen ada dokumentasi juga untuk aku nanti setelah aku mungkin one day nggak kerja seperti itu lagi. Kan kalau misalnya travel host pasti ada waktunya ya. Iya. Aku sudah tidak bekerja untuk keliling seperti itu lagi, aku jadi punya dokumentasi dulu aku seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya sekalian sih itu. Tapi kalau misalnya untuk alam sendiri, sama seperti yang aku bilang tadi sih Kak, sebenarnya by the time aja. Kayak kita kalau misalnya ngelihat sesuatu yang apa ya, misalnya ada kotor atau apa, itu kan pasti gatel ya. Apalagi keibu-ibuan ini sudah mulai timbul nih sekarang. Jadi nggak bisa aja kalau misalnya ngelihat ada yang kotor apa segala macam. Jadi juga sebenarnya di Bandung, aku juga mengelola namanya Kampung Cibarani. Apa itu Mbak? Kampung Cibarani ini tuh adalah apa namanya? Kampung edukasi, tapi berbasis lingkungan. Nanti kita cerita lebih panjang lagi. Oke. Nah, sebenarnya lingkungan aku tuh lebih ke situ. Gitu. Jadi Mbak kalau traveling ini kemana aja Mbak? Wah. Untuk sekarang sebenarnya untuk pulau-pulau besar di Indonesia sebenarnya aku sudah mengunjungi beberapa provinsi. Oke. Tapi kalau misalnya ini mau ditanya nggak kalau misalnya aku pengen kemana? Ya, pengennya kemana Mbak? Pengen banget ke Banda Neira. Mungkin dari Basarnas ada mau ngajakin aku ke Banda Neira, boleh banget. Tapi gini, aku punya cerita. Dari tahun lalu aku beberapa kali project ke Banda Neira. Iya. Biasanya ya, kalau misalnya aku pengen ke suatu tempat, aku pikirin ya Tuhan pengen ke tempat ini. Beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian ada aja pekerjaan yang datang ke sana. Sama kayak Banda Neira juga. Aku tahun lalu pengen banget nih ke Banda Neira gini. Ada 3 kali tawaran sampai bulan lalu pun juga ada tawaran ke Banda Neira. Tapi entah kenapa kayak ada aja kejadian yang gak jadi bikin aku datang ke sana. Mungkin Tuhan menyuruh aku mungkin nggak boleh ke sana dulu kali ya. Takutnya kalau misalnya aku ke sana mungkin takutnya ada apa-apa gitu kali ya. Jadi udah positive thinking aja. Tapi seringnya kayak gitu tau Mbak. Jadi aduh aku pengen banget ke sini gitu. Tapi beberapa bulan kemudian selalu ada tawaran untuk datang ke suatu tempat itu gitu loh. Oke, kayak afirmasi positif nggak sih kayak dari pikiran sendiri gitu ya Mbak ya. Bener. Sering banget kayak gitu. Sampai akhirnya semestakum kali. Semesta mendukung. Iya bener sih. Mbak kalau di provinsi Indonesia ini kan yang sudah dikunjungi, kota mana atau daerah mana yang Mbak Amel ini kira-kira terkesan banget lah sampai sekarang tuh kayak masih ada di hati pengen ke sana lagi gitu. Ada nggak Mbak tempat yang pengen dikunjungi lagi Mbak? Apa ya? Kalau tempat kelahiran nggak usah dihitung ya. Tempat kelahiran itu karena daerahnya sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuman ya makanannya enak-enak banget kalau di situ tuh. Kalau misalnya daerah lain yang pengen banget aku kunjungin lagi dan lagi, Lombok kali ya. Lombok kali ya. Iya. Kenapa Mbak? Tempatnya tempat rekreasi. Tapi belum seramai Bali menurut aku. Iya sih. Jadi oke banget nih, masih oke banget sih Lombok untuk jadi destinasi tempat liburan. Apalagi sekarang udah ada sirkuit Mandalika kan. Jadi udah lebih jauh lebih modern lah sekarang. Tapi masih nggak terlalu ramai. Jadi Lombok sih. Jadi lebih sering ke Indonesia ya Mbak, keliling Indonesia ya Mbak? Iya betul. Betul ya. Ke Indonesia aja jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh. By the way, base-nya di mana sih Mbak Amel? Apanya? Tinggalnya di Bandung? Aku di Bandung. Tinggalnya di Bandung. Oke. Aku kira di Jakarta. Jadi si anak udah biasa traveling jauh, jadi kayak Jakarta Bandung easy lah. Gitu. Berapa jam tadi Mbak? 2,5 jam. 2,5 jam. Keren banget sih Mbak. Sepertinya hampir semua bakat dan pencapaian yang diinginkan semua wanita sudah Mbak dapatkan ya. Tapi apa sih yang membuat Mbak Amel ini tertarik dan rela capek-capek ajak anak muda Indonesia untuk berkontribusi sama lingkungan Mbak? Kan capek ya?
Lumayan sih sebenarnya. Dan yang seperti itu kan sebenarnya harus konsisten ya. Iya. Aku sebenarnya baru memulai untuk konsisten terhadap lingkungan itu di 2020. Jadi awalnya setelah pandemi, aku ada kolaborasi juga sama masyarakat sekitar daerah tempat aku tinggal itu. Jadi gini, aku sebenarnya tinggal nggak terlalu lumayan gimana ya ngomongnya ya, nggak terlalu jauh dari tempat itu. Cuman aku awalnya amazed karena pernah jogging pagi di situ. Ada jadi kayak running track itu yang lumayan bagus daerahnya. Lokasi Kampung Cibarani yang aku bilang ini adalah pas di samping bantaran kali, bantaran sungai. Di tengah kota Bandung. Jadi kayak escape in town gitu loh. Jadi ada desa atau perkampungan di bantaran sungai, terus dikelilingin sama kota, tapi dia itu ada di tengah-tengah hutan kota. Kebayang dong ya. Jadi hijau, terus sungai, tapi kontras sekelilingnya itu adalah perkotaan, kota Bandung gitu loh. Tapi sayang, daerah situ tuh apa ya? Karena dia tidak di pinggiran, karena dia di dalam masuk ke dalam hutan kota, jadi nggak terlalu banyak orang yang datang ke sana. Terus daerahnya itu masyarakatnya juga yang masih seneng buang sampah di sungai, tidak menjaga pinggiran sungai, bahkan ada yang membuat bangunan di bantaran kali. Kan sebenarnya membuat bangunan permanen di bantaran kali itu kan tidak diperbolehkan. Nah, masyarakat di sana membangun rumah semi rumah permanen di bantaran kali. Nah, dari situlah kayak ini tempatnya sebenarnya masih bisa masih bisa dijadikan tempat edukasi untuk masyarakat. Karena tempatnya itu sebenarnya masih asri. Ada tempat historinya juga. Di situ ada bendungan dari zaman Belanda dulu. Makanya menurut aku sebenarnya tempatnya sangat-sangat potensial untuk sarana edukasi lah. Airnya dapat, sungainya dapat, terus rindang juga sekelilingnya. Nah, akhirnya dari 2020 itu aku berkolaborasi dengan ada namanya Mang Irsan, tokoh setempat lah, yang membangun si Kampung Cibarani ini. Jadi si Kampung Cibarani ini tujuannya adalah awalnya mengedukasi masyarakat sekitar untuk untuk mencintai lingkungan tempat tinggalnya sendiri nih. Gitu. Sampai akhirnya by the time tahap demi tahap akhirnya dibangun kayak saung. Nah, mulailah kita undang mahasiswa, kemudian kita undang anak-anak sekolah untuk belajar di situ juga. Gitu dia ceritanya. Jadi, sampai sekarang. Itu inspirasinya dari mana, Mbak? Wah, kalau inspirasinya dari mana sampai juga bikin saung, bikin tempat untuk belajar. Sebenarnya orang-orang Bandung itu kreatif-kreatif sekali ya. Kreatif-kreatif banget. Nah, aku itu sebenarnya kalau inspirasi aku bingung dari mana. Aku nggak ada inspirasi dari mana-mana sih. Jadi kesadaran diri aja sih sebenarnya. Kayak ini tempat sebenarnya potensial banget nih untuk berkembang, untuk jadi tempat yang bagus, untuk jadi sarana edukasi. Masyarakatnya juga bisa diberdayakan gitu loh. Jadi kenapa enggak gitu. Awalnya sih bermulanya dari itu. Dan kebanyakan anak muda ya, Mbak ya? Benar. Jadi kita juga kolaborasi sama Karang Taruna di sekitar. Jadi sekarang yang mengolah tempat itu karena aku juga udah lumayan sibuk. Itu kan waktu pandemi jadi tidak ada pekerjaan ya, Bun. Betul. Jadinya memang fokusnya di situ saat itu. Mang Irsan juga sekarang udah pindah ke US. Tapi dia belajar di sana. Jadi ya sambil dari jarak jauh sambil memantau lah kita sama-sama tetap menjalankan si Kampung Cibarani ini. Tapi sekarang Kampung Cibarani udah mandiri sendiri, jadi kampung edukasi untuk masyarakat sekitar dan luar daerah pastinya untuk sarana belajar lingkungan deh di sana. Jadi dibantu sama orang-orang Karang Taruna di situ. Keren banget, Mbak. Itu bisa jadi tempat wisata juga kali ya? Bener. Wisata edukasi gitu ya? Betul, itu rencana panjangnya lah. Mbak, ngomong-ngomong tadi kan anak muda banyak ya di situ yang berkecimpung. Nah, berdasarkan data dari Kementerian PPN atau Bappenas Republik Indonesia, Indonesia kan akan menghadapi bonus demografi ya, Mbak ya. Di puncaknya itu di tahun 2030 sampai 2040. Nah, di mana 68%-nya adalah penduduk usia produktif, Mbak. Jadi, apa sih pendekatan yang akan Mbak Amalia lakukan untuk mengajak anak muda di usia produktif nih, Mbak nih, untuk peduli dan cinta sama lingkungan? Oke, kalau misalnya ini tuh lingkupnya akan jauh lebih besar ya. Karena aku kan sebelumnya memang yang target awalnya itu adalah masyarakat daerah sekitar aja. Kalau ini case aku.
Tapi untuk sekarang karena kebanyakan anak-anak muda sekarang pasti megang gadget. Jadi pasti kalau misalnya mau promosi atau apapun pasti lewat sosial media kan ya. Yap. Jadi mau nggak mau, aku setuju banget sih sama kamu, tahu Pandawa Group kan ya? Tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu Pandawa Group? Jadi mereka itu, aku jujur amazed sama caranya mereka. Yep. Mereka memberikan pendekatan untuk masyarakat itu lewat video inspirasi jatuhnya ya kan. Betul. Jadi harus kita duluan nih yang bertindak. Kita dulu yang bertindak, tapi jangan lupa untuk mempromosikan hal yang kita lakukan bukan untuk pamer, Iya. tapi untuk menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk melakukan hal yang sama. Iya. Aku jujur setuju dengan Pandawa Group dan ya kurang lebih akan melakukan hal yang sama sih untuk supaya mengajak anak-anak muda sekarang melakukan hal yang sama untuk lingkungan. Berarti di media sosial juga sudah ada ya, Mbak? Sudah ada Instagramnya Kampoeng Cibarani. Oke, boleh di-follow nih Sobat SAR, Kampoeng Cibarani ya. Oke, boleh silakan diminum Mbak. Diskusi kita nih semakin seru nih kayaknya. Jadi butuh energi yang cukup Sampai lupa. banyak ya Mbak ya. Enak kan Mbak? Enak, terima kasih Vina. Mbak, selanjutnya Mbak, aku penasaran banget nih Mbak, boleh nggak diceritain tantangan, pasti kan ada dong Mbak ya, yang dihadapi Mbak dalam menggaungkan ke banyak orang, ya tadi itu khususnya anak-anak muda tentang pentingnya peduli sama lingkungan Mbak. Jadi kayak isu tentang sampah atau krisis iklim tadi itu loh Mbak. Apa ya, banyak orang yang masih menyepelekan sih sebenarnya. Iya. Kayak apa sih, banyak yang menyepelekan kayak apa sih yang bisa kamu lakukan, kamu kan cuma sendirian gitu. Ya mungkin kalau misalnya aku sendirian ya tidak terlalu berdampak, tapi kalau misalnya kita melakukan yang bersama-sama kan pasti dampaknya akan lebih besar daripada yang dia pikirkan gitu. Harusnya sih dia berpikir seperti itu. Masih mindset orang sih sebenarnya yang jadi tantangan tuh. Apalagi lingkungan mereka dari kecil itu juga berpengaruh. Misalnya dari kecil mereka dididik untuk, nggak dididik sih, mungkin melihat orang tuanya membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, itu kan sebenarnya bisa menstimulasi otak mereka, otak anak kecil, apalagi kayak ya mereka akan melakukan itu juga nanti mereka besar gitu loh. Nah itu yang harus diubah sebenarnya. Tantangannya itu mulai dari mindset mereka itu yang seperti itu sih Kak sebenarnya. Nah yang cara mengubahnya itu adalah edukasi, terus memperbanyak postingan-postingan di sosial media yang berbau lingkungan yang positif. Yep. Nah awalnya dari situ. Oke, jadi memang peduli dan berkontribusi untuk lingkungan itu bukan hanya tugas para pegiat lingkungan sebenarnya, Mbak, Betul ya? sekali. Nah, tapi semua orang mungkin punya andil ya Mbak, punya andil untuk peduli dan merawat lingkungan demi masa depan kita bersama. Setuju. Setuju ya Mbak? Setuju. Oke, Mbak ngomong-ngomong soal lingkungan nih Mbak, masih soal lingkungan. Apa sih isu lingkungan yang sangat menarik perhatian Mbak dan anak muda ya, untuk berkontribusi di sana Mbak? Yang paling apa ya? Soal banjir kali ya. Banjir ya? Banjir, kemudian sampah, itu juga pasti. Soalnya kan sebenarnya ini sangat berpengaruh. Banjir, longsor itu salah satu hal yang bersinambungan sebenarnya nggak sih? Yep. Apalagi daerah-daerah dataran tinggi. Oke. Bandung kan termasuk daerah dataran tinggi. Yep. Di Kampung Cibarani sendiri itu sebenarnya karena dia bantaran kali dan dia seperti lereng di perbukitan gitu loh. Jadi sering sekali, nggak sering banget sih, cuman beberapa kali terjadi longsor, tapi seringnya itu banjir. Mungkin di daerah bantaran kali Kampung Cibarani itu daerah bersih, cuman kadang itu sampah datang dari hulu Bun, dari hulu. Jadi sampah itu turun sewaktu banjir, sewaktu hujan itu sampah turun, kemudian kotor lagi. Udah dibersihin lagi, sampah turun dari hulu, kotor lagi. Jadi ya sebenarnya yang menjadi masalah di sini, yang menjadi tantangan, ya kita harus bukan aja mengedukasi masyarakat sekitar kita aja, tapi dari hulunya juga harus diedukasi juga. Ya. Soalnya kan kadang mereka juga membuang sampah, mungkin bekas sampah-sampah rumah tangga apa segala macam juga ke sungai. Nah, jatuhnya sih itu sih, apalagi daerah-daerah pegunungan kan itu sangat-sangat rentan sekali dengan banjir dan juga longsor. Ya.
Dan Mbak, berdasarkan survei Madani yang dilakukan oleh Databox nih Mbak, ada 10 isu lingkungan yang paling meresahkan anak muda. Nah, 2 di antaranya ini memiliki dampak langsung dengan keselamatan kita. Seperti yang tadi Mbak yang sampaikan. tadi aku bilang ya. Ada banjir, Sama ada juga longsor. longsor. Oh, iya. Nah, sebagai seorang influencer cantik nih yang juga aktif di bidang lingkungan, apa saran dan masukan dari Mbak Amel untuk pemerintah agar bisa mendorong anak muda supaya mereka itu cinta sama lingkungan sih Mbak? Jadi kita itu sebagai manusia harusnya berkolaborasi. Iya. Betul. Jadi walaupun ada aktivis lingkungan, bagaimana mereka ini bisa bekerja maksimal, harus ada support dari beberapa orang. Iya. Bener kan? Betul. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari pemerintah support itu harus banget sih sebenarnya. Sebenarnya kita bukan hanya apa ya? Support ini yang kita maksud adalah bantuan edukasi juga gitu loh. Yes. Jadi kita mengedukasi masyarakat, sebenarnya gampang mengedukasi masyarakat. Cuman akan masuk ke masyarakat itu atau tidak. Nah, support dari pemerintah yang kita maksud adalah memberi sarana sebenarnya. Untuk para aktivis lingkungan, para influencer lingkungan, masyarakat sekitar juga supaya bisa berkolaborasi bersama. Jadi yang wadahnya ini adalah pemerintah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya, luar biasa ya Mbak ya. Tapi memang peran influencer itu saya kira sangat penting sih Mbak. Apalagi di tahun-tahun sekarang sih ya benar. Soalnya apa-apa orang bakal terinfluence dari influencer. Karena lihatnya sekarang anak muda kan banyak kan lihat dari media sosial ya. Dan lingkungan dan manusia itu kan memang sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya Mbak. Dan manusia butuh lingkungan untuk bertahan hidup, dan lingkungan juga butuh manusia untuk dirawat, betul ya Mbak ya. Nah contohnya kalau kita nggak menjaga kan bisa jadi tanah longsor atau banjir bandang. Betul. Tadi. By the way, ngomongin tentang longsor, Mbak pernah nggak terjun langsung menangani longsor Mbak? Wah, baru tadi kita cerita ya. Longsor di Sibarani itu beberapa kali terjadi sih, karena selain daerah dataran tinggi, dekat dengan sumber air juga, dan ada mata air juga kebetulan di sana. Tapi ada mata air, tapi banyak pemukiman. Sedangkan pepohonan di sana itu kan udah mulai habis karena Dibangun atau iya, karena pembangunan rumah segala macam ini yang membuat membuat mereka jatuh sendiri gitu loh jadinya. Semuanya karena semuanya itu nggak diperhitungkan sama mereka. Di sana ada dekat sungai, dataran tinggi pula, ada ada sumber air juga, tapi pepohonan di sana nggak ada. Jadi yang menopang si rumah dan tanah ini kan tidak ada. Akhirnya sering beberapa kali terjadi longsor di situ. Nah, karena terjadi longsor di situ, untungnya tidak pernah ada korban jiwa. Malah karena banjir beberapa kali ada korban jiwa. Oh iya? Betul. Karena kan kita tidak bisa memperkirakan air itu turun dari atas itu kapan aja. Jadi beberapa kali sungai ternyata di atas sedang hujan, hujan besar. Air tiba-tiba turun deras. Sedangkan di daerah situ kan ada bendungan yang sering anak-anak berenang di situ kan. Nah kadang itu nggak tahu, tiba-tiba aja ada air nerjang dari belakang. Jadi pernah ada kejadian, jadi kita nggak ada yang tahu kalau misalnya ada anak-anak yang berenang di situ. Karena emang cuacanya di situ emang lagi mendung, udah gerimis-gerimis, terus tiba-tiba air turun dari atas. Nah akhirnya ketemu, tapi ya pasti dibantu SAR juga untuk nyari anak-anak ini soalnya kan tenggelam di bawah. Akhirnya ketemu, tapi udah yang selamat. Wah, jadi Mbak pernah ketemu tim SAR ya Mbak di lokasi? Betul. Nah itu kejadiannya pertama kali itu karena memang ada nyari dua orang anak yang hilang. Tahun berapa itu Mbak? Itu hari 2 tahun lalu, 2022. Kejadiannya 2022. Itu ya. Jadi tim SAR atau Basarnas itu ada hadir di situ waktu ada musibah tersebut ya Mbak? Jadi hadir itu setelah kejadian. Karena kita juga sebenarnya nggak tahu ada anak yang hilang di situ. Karena mereka juga tidak izin sama kedua orang tua mereka untuk berenang di situ. Karena memang daerah situ tuh kalinya tidak terlalu dalam. Tapi karena ada bendungan itu yang airnya tuh lumayan dalam, sekitar 10 meter lebih. Dan karena tiba-tiba ada air yang menghadang,
kan otomatis arusnya jadi deras. Nah itu yang ngedorong mereka untuk terus masuk sampai hilang akhirnya. Baru sadarnya itu setelah ada warga yang ngelihat ada baju sama tas mereka di dekat bendungan. Akhirnya dikerahin SAR untuk nyari si anak-anak ini, tapi keadaan itu udah reda sih hujannya. Ngomong-ngomong tentang SAR, Mbak tahu nggak Basarnas itu apa sih Mbak, dan bedanya apa sama BNPB Mbak? Jelas beda dong. Gimana? BNPB. BNPB itu kan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Betul. SAR sendiri Search and Rescue. Yep. Yang kerjanya pasti untuk mencari orang-orang, ini khusus ya, khusus untuk mencari orang yang hilang mungkin dalam bencana, hutan dan lain-lain gitu loh. Yes. Tapi kalau misalnya BNPB sendiri ya memang bertugas saat terjadi bencana. Jadi fokus ke bencananya. Oke. Jelas beda, iya bener gak sih? Oke. Sejauh ini Mbak ada nggak pengalaman menarik Mbak atau mengharukan atau bahkan nggak enak saat Mbak Amel traveling atau melakukan kegiatan lingkungan Mbak? Wah ada. Wah ada. Ada ya? Kalau misalnya itu sendiri apa ya? Pasti ada lah. Apa ya? Kalau lingkungan. Aduh gak kepikiran lagi guys. Kalau misalnya yang berbau lingkungan paling, pernah. Jadi aku pernah syuting di daerah Bali tahun lalu, kalau nggak salah. Jadi aku syuting daerah Bali tahun lalu di daerah Nusa Dua atau di mana gitu aku lupa. Di situ ada jembatan penghubung antara Pulau Karang dengan Pulau Karang lainnya. Nah di jembatan ini itu aku lupa di tanggal berapa, pokoknya itu Desember 2 tahun lalu pas gempa di Bali. Jembatan itu roboh. Untung aku belum sempat naik di situ. Tapi aku ngelihat orang-orang itu jatuh ke laut. Waduh, itu serem banget sih. Itu depan mataku sendiri. Itu bener-bener. Iya, itu Desember 2 tahun lalu di Bali. Luar biasa ya. Dan beberapa kali aku pernah ngerasain gempa waktu di atas gunung. Jadi sensasinya lebih beda lagi kan. Gempa di atas gunung tuh lebih gitu. Itu tuh yang bikin deg-degan banget waktu kealaman atau lingkungan tapi lagi ada bencana gitu. Tapi itu nggak kenapa-napa. Iya sih. Sampai akhirnya aku ada di sini sekarang. Iya. Dan kalaupun kenapa-kenapa amit-amit ya Mbak Amit-amit. ya. Amit-amit. Nah kalau ada kejadian Mbak tahu nggak menghubunginya kemana Mbak? Tahu dong. Kemana Mbak? Kalau misalnya polisi pasti 110. Kalau misalnya butuh ini aku urutin aja karena aku ingetnya urutan tau nggak. Kalau polisi 110, kalau pemadam kebakaran 113, Basarnas 115, BNPB 117. Yep. Kalau ada satu lagi. Apa Ambulan tuh? 119. Iya. Itu harus banget ingat, itu pengetahuan umum yang harus banget Iya, diingat. iya. Karena one day takutnya kenapa-napa, Iya. tapi amit-amit kenapa-napa, Iya. tapi kamu harus ingat itu sih. Iya, bener. iya. Jadi silahkan telepon Basarnas di 115 115. dan bebas pulsa ya kalau ada kejadian kondisi membahayakan manusia atau bencana. Oke, pertanyaan yang nggak kalah penting Mbak, ini Apa itu? terakhir nih. Pesan yang ingin Mbak Amel sampaikan untuk anak-anak muda dari Sobat SAR yang menonton podcast ini Mbak. Untuk anak-anak muda yang melihat SAR Talks hari ini, kalian harus sama-sama menjaga lingkungan karena one day bukan hanya kalian yang akan merasakan dampak dari lingkungan itu sendiri, tapi anak cucu kalian juga akan merasakan dampak dari apa yang kalian tanam saat ini. Jadi harus jaga alam sama-sama, jaga lingkungan sama-sama, karena kedepannya kita akan hidup berdampingan sama-sama sampai nanti. Wow, kemudian Mbak terakhir nih Mbak, pesan yang ingin Mbak Amel sampaikan untuk rescuer Basarnas yang ada di seluruh Indonesia Mbak. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya sama rescuer Basarnas karena kalian sudah bekerja sangat keras untuk mencari keluarga, sahabat dari orang lain mungkin yang hilang. Tetap semangat kerjanya dan pastinya kalau kalian tidak bekerja tidak apa-apa, kami malah lebih senang kalau misalnya kalian tidak bekerja sebenarnya. Ya kan benar ya. Kalau nggak kerja berarti tidak ada yang kejadian gitu loh. Oke, Sobat SAR, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi komen SAR. Apa tuh? Nah,
Sesi komentar ini akan membacakan komen-komen dari netizen, khususnya dari Instagram Mbak Amel sendiri nih, Mbak. Dari Instagram Dan aku, ini oke. akan dipandu khusus oleh Mbak Vina yang tadi. Oke, Kita panggil ya, Mbak ya. Mbak Vina. Mbak Vina. Tok tok tok. Datang dia. Badis, Mbak Mel. Ketemu Gimana, lagi gimana? dengan saya Vina, sang waiters. No. Gimana tadi minumnya, enak gak Mbak? Enak. Enak dong. Teh aja sih sebenarnya ya. Enak tapi. Tapi sekarang saya nggak bawain minum lagi Mbak. Gimana nih? Saya mau bawain sesi komentar. Oke. Ya, jadi nanti komentar ini saya akan bacain komentar-komentar. Komentar ya. Komentar netizen di Instagram Mbak. Nanti dikomen balik sama Mbak. Boleh. Ya. Apa tuh? Komen yang pertama? Udah siap Mbak? Kita mulai ya. Yang pertama dari komentar di Instagram @kampungcibarani. Oke. Katanya gini, @cendiki_leadership. Terima kasih tim Kampung Cibarani telah bersedia menjadi fasilitator untuk siswa kami belajar bersama untuk lebih cinta dan dekat dengan alam. Nah, itu boleh diceritain nggak Mbak? Gimana kegiatannya itu seperti apa? Itu tadi sempat aku spill juga kan, kalau misalnya di Kampung Cibarani itu ada sarana edukasi untuk anak-anak apalagi. Nah, kebetulan mereka di sana itu belajar tentang lingkungan pastinya, dan senang banget loh ngeliat anak-anak belajar lingkungan, anak-anak SD yang kecil-kecil itu Iya. belajar lingkungan, belajar cara nanam. Di sana by the way ada belajar untuk nanam-nanam sayur juga loh. Jadi diajarin untuk menanam sayuran organik untuk dikonsumsi sendiri. Pokoknya seneng karena program yang kita inginkan itu berjalan sesuai sama harapan kita sebelumnya. Akhirnya luar biasa. jadilah Kampung Biasa ya. Cibarani ini. Pengalaman-pengalamannya. Ya udah, kita lanjut lagi nih Mbak. Boleh. Sekarang kita ambil komentar dari netizen di Instagram Mbak Mel. Dari @suci_lutfiani. Gimana Kak explore naik camper van bareng Besti? Oh. Nah, itu gimana tuh Kak pengalaman Itu waktu di naik? Bali, aku camper vanan seminggu. Itu keliling Bali itu seru banget sih. Seru banget sih. Jadi sekarang kan ada beberapa trip liburan kali ya, Yep. yang tidak perlu menggunakan hotel. Jadi kita naik mobil aja, camper van, kita keliling-keliling di suatu daerah. Jadi lebih berasa lebih berasa dekat sih sama daerah tersebut. Jadi lebih detail lagi. Misalnya kita kalau misalnya mau berhenti atau ketemu sama masyarakat sekitar, kan itu sebenarnya jatuhnya seperti camping, tapi tidak perlu repot gitu loh. Apalagi sama temen kan, pasti seru banget, itu pengalaman yang nggak akan aku lupakan sampai Jadi kapanpun nggak sih. repot ya Mbak? Iya, apalagi jadi nggak repot. Plus nggak ada tambahan buat hotel. Iya, betul juga ya. Jadi kemana-mana gampang ya Mbak ya, fleksibel ya. Betul. Udah, 2 aja. Udah dua aja. Udah 2 aja ya Mbak ya. Oke, gimana tuh Mbak kalau pas lagi jalan-jalan pakai camper van? Kalau misalnya ada keadaan darurat selama perjalanan, cara Mbak Amel menanganinya itu harus hubungi siapa Mbak? Boleh Wah, di-spill dong Mbak. Kalau misalnya siapa aja yang harus dihubungin? Tergantung ya, pasti kan tergantung dengan kejadian apa yang kita alami. Yep. Misalnya bencana alam, pastinya langsung kita cari BNPB, dan juga kalau misalnya ada korban jiwa langsung kita telepon SAR. Tapi kita benar-benar harus hafal nomor yang kita mau hubungin dan kebutuhannya apa. Iya. Betul kan? Jangan sampai kita telepon kepolisian tapi sebenarnya tidak diperlukan apa segala macam. Jadi memang harus hafal nomor-nomor yang aku bilang tadi, itu satu, sama lihat jangan panik, keperluannya apa, kebutuhannya apa. Oke, ngomong-ngomong camper van Mbak, ini di luar cerita tadi, saya penasaran Mbak, kalau makan itu gimana Mbak? Oh, makan ya? Masak atau beli Mbak? Masak dan beli. Di situ bisa masak ya? Mampir. Masaknya jadi jatuhnya kayak camping sih. Boleh dong nanti kapan-kapan aku Iya, sama Mbak. Mbak Tina diajak ya. Mau traveling bareng Boleh Besti ya? juga berarti Boleh ya? Boleh. Ada rencana terdekat Mbak traveling Mbak? Aduh, puasa dulu kali kita ya. Puasa dulu.
Iya. Tapi kayaknya aku setelah Lebaran pengennya ke Aceh sih. Aku jarang udah lama banget nggak ngunjungin Aceh karena destinasi-destinasi di Sumatera itu kan biasanya kan orang cenderung lebih ke timur atau ke Jawa untuk liburan. Nah, aku mau eksplor di daerah barat Indonesia sih kayaknya di tahun ini. Oh, iya, semoga dimudahkan ya Mbak ya. Oke, Mbak Vina, kayaknya tadi ada yang nongol-nongol itu kepala. Iya ya, siapa Mbak? Siapa itu? Iya, paket ya? Paket. Oh iya, alhamdulillah udah Paket sampai ke dalam ruangan ya di sini iya ya. dong. Ini spesial soalnya. Paket Kak. Akhirnya Untuk udah Kak Amel. sampai juga paketnya. Nah, iya. Ya, terima kasih ya. Oke Kak. Ini paket untuk Kak Amel. Kamu dari mana tadi? Tadi habis naik gunung, turun bis langsung ada orderan saya ambil. Jadi kita harus quick action gitu Kak. Orderan sikat aja. Jadi Kan langsung kita ya? Iya, kita kerja untuk liburan Kak. Saya James buka Bond dulu kali ya. kamu ya. Ini paket khusus untuk Mbak Amel. Kita kasih souvenir Mbak, dari Basarnas. Kenang-kenangan. Ada gambar helinya. Aduh cantik banget. Thank you so much Basarnas. Iya, sama-sama Mbak Amel. Kemudian ada satu lagi Mbak Amel. Ini terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami di Sartok ya. Widih. Search Widih. the inspiration and rescue, Rescue the world. Wah, terima kasih ya, Mbak. Semoga berkenan ya Mbak ya. Saya masukin lagi ya Mbak. Boleh. Terus kamu di sini ngapain? Ini nganter paket Kak. Tadi pas lagi nunggu paket sempat ngatin Instagram Kak Amel juga tuh. Takut ya di Enggak stalking. kok, saya nggak aneh-aneh kok Kak. Gitu. Saya nggak sampai serangan subuh gitu-gitu. Udah follow. Udah dong. Kan Kakak suka kegiatan alam juga. Iya, kayak kamu juga kan? Iya dong. Iya, boleh. Jadi ya jangan terlalu sibuk kerja jadi lupa menikmati gitu kan Kak. Oh, saya kalau kerja sambil menikmati sih. Oh, sambil Kamu menikmati. yang kalau kerja Oh, iya. nggak menikmati. Terlalu menikmati mungkin Oh, iya, kerjanya bener, lupa bener. liburan. Bener. Kak pernah naik gunung mana aja? Naik gunung, Sinabung, sekarang udah nggak bisa. Terakhir deh, Berbabu terakhir. Merbabu. Pernah nemu ya? juga. Udah pernah juga. Nah. Sewanting siapa? Sama. Ya, sama. Berarti Mau pernah- mati ya, pas Iya. mati ya. Jodoh kali Kak kita. Kak pernah lihat bunga Edelweiss? Iya, pernah. Pernah denger Mau satu gombal. pepatah? Jangan bawakan bunga Edelweiss kepada orang yang kamu cinta. Karena Tadi itu belum selesai. belum. Kak. Oh, bukan gombal. Iya, belum selesai. Jadi jangan bawakan bunga Edelweiss kepada orang yang kamu cinta. Tapi bawalah orang yang kamu cinta kemana? Di mana Edelweiss itu tumbuh. Oh. Jadi kapan kita naik gunung bareng Kak? Biar bisa lihat Edelweiss. Oh, aduh berat sih banget. Kalau berat saya gendong kan naik gunung. Terima kasih Mbak Amelia Tambunan, banyak banget inspirasi Oke. yang kita dapetin ya Sobat SAR. Jangan lupa saksikan Sartok berikutnya setiap hari Sabtu dan like, share, and comment YouTube channel Basarnas Official. Sartok! Search the inspiration and rescue the world. Bye-bye. Bye. Terima kasih Mbak Amel. Thank you ya. Kamu mau naik gunung lagi nih? Enggak, habis lebaran aja lah ntar.